Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa. Kalau kita menghisap diri kita puasa siang, malam beribadah kepada Allah, tapi kita suka menggibah orang. Suka menggibah orang, maka gibah itu sudah menghabiskan puasa kita, apalagi ibadah-ibadah malam hari itu sudah habis, sudah diambil oleh orang yang kita gibah itu. Ditambah lagi kita ada dosa lain. Ada dosa lain seperti misal dengan sengaja memakan harta yang haram, memakan harta syubhat, taat kita kepada Allah kurang biris. Bagaimana kita bisa selamat di akhirat itu? Jadi artinya kita sudah kalau menghitung-hitung diri kita ini, setiap kali kita berbuat gibah, setiap kali kita menggunjing orang, berarti ada ibadah kita yang hilang, ada ibadah kita yang berpindah kepada orang yang digibah. Barangkali gibah itu sudah menghabiskan amal ibadah kita, sedangkan dosa-dosa kita masih banyak yang lainnya. Itu kalau kita mau mengadakan perhitungan dengan diri. Jadi agar selamat daripada yang demikian, beribadah kepada Allah siang dengan puasa, malam dengan qiyamul lail, menjaga mulut daripada menggibah, memfitnah orang, menjaga tangan, kaki dan lainnya daripada menzalim orang. Itu caranya supaya kita bisa selamat, supaya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan susah payah itu kada berpindah buku kepada buku catatan orang lain. Kalaupun misalnya kita terlanjur juga sudah menggibah orang, supaya jangan ada urusan di akhirat, supaya amal ibadah kita jangan berkurang, jangan terganggu, kita minta halal lah kepada orang di dalam dunia ini sebelum kita diurus, diselesaikan di akhirat. Di dalam dunia kita selesaikan, kita pelajari kayak apa caranya minta halal kepada mereka-mereka yang pernah kita gibah itu ada ilmunya, ada pelajarannya, kayak apa cara kita minta halal itu. Jadi kalau kita menggibah orang, menggunjing orang, kalau gunjingannya itu kada sampai kepada inya, kada sampai kepada orang yang digunjing, ucapan kita tuh kada sampai, ini lebih ringan daripada gunjingan itu sampai ke telinga orang yang kita gunjing itu. Apabila gunjingan kita ini kada sampai ke telinga orang yang kita gunjing itu, oleh sebahagian ulama menjelaskan cukup kita minta ampun kepada Allah, dan memintakan ampun kepada orang yang kita gunjing itu. Misalnya Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku, waghfir zunubi, ya Allah ampuni dosaku dan dosa orang-orang yang aku gibah itu. Dan dosa orang-orang yang aku gibah itu. Ini kalau kada sampai, cukup kita minta ampun kepada Allah, dan mendoakan. Dan mendoakannya kada ada berhenti sampai seumur kita. Baik tiap hari sekali kita doa, ya Allah ampuni dosa hamba dan dosa orang-orang yang pernah
hamba gibah mereka itu. Jadi amalan jadinya, jadi amalan wajib. Ya Allah, ampuni dosa hamba, hamba pernah menggibah orang, dan ampuni dosa orang-orang yang hamba gibah itu. Nah ini kalau gibahnya itu kada sampai. Misal kita menggibah orang mana misalnya, ya kada mungkin sampai ke telinganya. Kan kita bisa melihat di televisi ada orang yang pina aneh, kalau kita gibah, kita gibahnya, ya kada sampai apa nggak sana ucapan kita itu. Nah jadi caranya kada perlu minta halal mendatangi ke rumahnya itu, kada perlu, cukup kita istighfar lawan Allah dan mintakan ampun kepada Allah mereka itu, doakan segala kebaikan untuknya. Nah kemudian kalau gibah itu sampai ke telinganya, ini lebih berat sedikit nih. Kita madakan inya bungo lawan seseorang, kebetulan orangnya pulang anjur atar, padahalnya lawan si pulang itu tadi si pulang nyambet di kembungo. Nah sampai ke telinganya, ini kadang-kala minta ampun dengan cara seperti tadi. Mesti kita datanginya, lalu kita minta halal, minta ridha, minta maaf lawan inya, itu pokoknya demikian. Kita datang kepadanya untuk minta halal. Apabila kita khawatir, nah kita khawatir mun aku minta halal lawan inya, pada aku nyambet inya bungo semalam, bisa tampilingnya aku, nah, bisa disakitinya aku, ada gejala ke arah itu, ada indikasinya. Soalnya orangnya orang jagau, orang penyarikan. Mun aku minta halal lawan sidin, pada pernah nyambet sidin bungo tampiling din aku, lain sudah orangnya. Nah kalau kita ada indikasi terganggu keamanan kita, menimbulkan maksiat lain lagi pulang, nah itu kada usah kita datangi. Cukup dengan cara seperti cara pertama tadi. Kita berdoa lawan Tuhan, doakan sidin, mudah-mudahan sidin diampuni Tuhan dosanya, mudah-mudahan sidin itu murah rezekinya, mudah-mudahan sidin diafiatkan oleh Allah, mudah-mudahan sidin matinya husnul khatimah, doakan. Nah itu kalau kita kada wani minta halal nih. Kalau kita minta halal kepada orang itu, kita yakini kada ada menimbulkan masalah, nah kita wajib minta halal kepadanya, wajib minta halal. Nah itu kalau gibah kepada orang nang sampai gibah kita ke telinganya. Nah itu hanya cara kalau sudah terlanjur kita menggibah, kalau sudah terlanjur menggibah. Nah lain lagi dengan buhtan. Buhtan itu lebih berat lagi daripada gibah, fitnah. Nah, fitnah. Nah kalau fitnah ini kada cukup hanya dengan minta halal kepadanya. Kita mesti minta ampun kepada Allah, kita minta halal kepada orang yang kita fitnah, ditambah lagi kita mencabut ucapan kita di hadapan siapa dulu kita memfitnahinya. Nah ini berat lagi. Kalau gibah itu kan kita menyebut sesuatu aib yang ada pada dirinya, nah itu gibah. Misalnya orangnya ada aib, memang ada aib, tapi orang itu kada ketujuh kalau kita sebut aibnya, nah itu gibah. Kalau fitnah ini mah ada orang yang kada ada melakukan itu, padahal akan melakukan itu tuh fitnah. Nah ini kada cukup sekadar minta halal, mesti kita meralat kembali ucapan kita di hadapan orang yang siapa kita dulu dihadap memfitnahnya. Kita berpandir lawan si A misalnya, anu kam si anu tuh ini memfitnah. Nah ini kita mesti minta halal lawan yang difitnah. Yang kedua tugas kita datangi orang semalam yang kita pandiri itu. Nah semalam kalau ada aku madahakan si pulang tuh ini kada sekalinya kada bujur. Nah diulangi. Bila kada itu kada selesai urusannya.
Itu kalaunya memfitnah. Nah itu urusan pribadi. Ghibah ini urusan pribadi. Lain lagi dengan urusan harta. Harta ini lebih berat daripada ghibah. Karena harta ini kita di samping minta halal kepada orang itu, ditambah lagi mengembalikan hartanya atau nilainya. Kalau ghibah itu cukup minta halal, tadi ulun menggibah pian selesai. Kalau harta, nah harta ini kita kembalikan hartanya, atau hartanya ada lagi nilainya, dan kita minta maaf kepada orang itu. Ini soalnya masalah harta. Jadi sedikit harta, satu sen harta, satu sen itu bisa menghabiskan 70 rakaat sembahyang, biar para ulama dahulu mengatakan. Nah kita ini mengambil penurang satu sen, ini orang bahari, ulama-ulama bahari, nang zaman masih ada sen-senan tuh. Wah ini berapa sen tuh ya kada tahu kita, bahari kan ada sen. Jadi ulama dahulu mengatakan dalam pengajian-pengajian sidin, kalau kita mengambil harta orang sasin itu 70 rakaat bayar sembahyang kita. Sasin kalau 1000 berapa sen? 100.000 maka ada kait habis rakaat sembahyang bertahun-tahun membayarin itu. Amun 1 juta seumuran bisa habis sembahyang kita diambilnya. Nah itu kalau kita menzalimi orang mengenai harta, mengambil pakaian orang, mengambil makanan orang, mengambil harta orang, kita ambil, itu menghabiskan amal ibadah kita. Nah itu caranya pada lain daripada kita minta maaf, minta ridha, dan mengembalikan barangnya kalau masih utuh. Kalau barangnya sudah dimakan, kada kawa lagi, nilainya berapa? Nah nilainya. Nah ini kalau masalah harta. Soalnya kalau di akhirat ada lagi itu, tinggal tarik menarik amal aja lagi penyelesaiannya. Nah yang ketiga masalah aniaya. Ini sama dengan harta. Kita misal memukul orang tanpa benar, memukul orang dengan cara yang kada benar. Ini ada mukul dengan cara yang benar tuh ada aja. Misal memukul kuitan, memukul anak dalam rangka mendidik itu cara yang benar aja. Asal pukulannya kada mencederai. Laki memukul bini dalam rangka mendidik, nah itu dibenarkan dalam agama asal pukulannya kada mencederai, kada meninggalkan bekas. Nah, guru memukul muridnya dalam hal mendidik itu dibenarkan aja, tapi pukulannya kada mencederai, kada meninggalkan bekas. Kalau sampai bebeler-beler awak orang misalnya, nah itu lain lagi, kita kaliwatan karena. Nah ini kalau memukul orang, melukai orang, nah ini di samping minta halal dan kita menyerahkan diri kita untuk dipukul, maka nah, kalau kada itu kada selesai. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 18 hari sebelum wafat, beliau menyuruh Bilal untuk mengumpul manusia di Masjid Nabawi. Oh, Bilal berseru agar berkumpul di Masjid Nabawi. Nah, Nabi kita di Masjid Nabawi berpidato di hadapan sahabat-sahabat, berkisah tentang dekatnya ajal sidin. Lalu Nabi sebelum itu minta keridhaan. Ujar Nabi kepada para sahabat, siapa yang pernah aku aniaya, sahabat-sahabatku yang pernah ku zalim, andai kata aku ada menuzalim, sahabatku yang pernah ada ku pukul, aku mohon diridai, dimaafkan, ujar Nabi. Kalau kada berkenan memaafkan, ujar Nabi, silahkan balas di tempat ini juga. Karena Nabi kada hendak mati membawa sesuatu yang akan bersangkut paut di akhirat kayaknya. Jadi ini Nabi memberikan contoh kepada manusia, memberikan contoh. Siapa yang ada merasa hartanya aku ambil, ujar Nabi, bapada berapa aku ganti sekarang. Siapa yang merasa aku pukul, kalau kalian memaafkan ganti pukul, silahkan pukul aku. Itulah yang terkenal dengan kisah Ukasah itu. Nah,
sahabatnya semuaan diam di masjid, semuaan meridai. Ridina ya Rasulullah, kami ridha dengan engkau wahai Rasulullah. Semua sahabat berkata kami ridha dengan engkau wahai Rasulullah. Ada seorang laki-laki yang bernama Ukasah. Nah, Ukasah berdiri, wahai Rasulullah, ulun kada ridha. Ulun pernah memukul pian, pernah memukul ulun di perut dengan tungkat pian. Ulun sekarang hendak membalas itu. Itu Ukasah ini. Ribut sahabat Nabi, harapnya hebatnya Ukasah, waninya nak memukul Nabi. Nabi kita menyuruh Bilal ambil di rumah Fatimah tungkatnya, karena saya ingat aku Nabi tungkat itu yang pernah mengenai Ukasah. Padahal bukan memukul Ukasah Nabi itu. Nabi di atas unta, Ukasah hendak mencium paha Nabi. Nah, Nabi hendak menghambat unta itu supaya jalan tak kena perut Ukasah. Bukan sengaja memukul Ukasah. Nabi itu di atas unta, Ukasah datang hendak mencium paha Nabi. Nabi hendak menghambat memukul unta, tak kena perut Ukasah waktu itu. Bukan sengaja memukul Ukasah. Nah, itu tungkat. Jadi Abu Bakar datang, Umar datang mengusul, wahai Ukasah, engkau kada perlu memukul Rasulullah, pukul kami 100 pukul gantiannya, Rasulullah jangan dipukul. Ya Nabi kada boleh. Siapa yang memukul itu yang menerima balasan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali, Hasan, Husin, yang menyediakan tubuhnya untuk dipukul dengan sekali pukul dari tungkat itu. Nabi kita melarang, kada bisa aja Nabi digantikan. Nah, siapa yang memukul itu yang dibalas. Akhirnya tungkat datang. Nah, ini tungkatnya aja Nabi. Di mana yang memukul aku pukul. Ujar Ukasah, pian dulu memukul ulun kada berbaju. Pian harus kada berbaju juga dipukul. Nah, waktu ulun kada berbaju, paco Nabi dilepaskan sidin pakaian sidin. Nah, begitu Nabi kita melepaskan pakaian, itulah Ukasah kesempatan memeluk Rasulullah dan mencium perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usama ini bukan nak memukul, kada, nak melihat perut Nabi dan nak menciumnya, itu tujuannya, bukan nak membalas, kada. Nah, sudah Ukasah ini Nabi kita buka baju, Ukasah kisah hendak memukul, dilepasnya tungkatnya, dipeluknya Nabi habis-habisan, diciumnya perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diciumnya perut Nabi sampai aja Nabi, apakah engkau ridha wahai Ukasah? Raditu ya Rasulullah, ulun ridha wahai Rasulullah. Nah, lalu jar Nabi dalam kesempatan itu, Ukasah ini rafiqi fil jannah, dia kawanku kena di surga. Nah, pada sahabat yang lain nimbang urung meragapkan Ukasah masing-masingnya. Nah, sampai hendak pingsan, Ukasah diciumi oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, jadi itu caranya minta halal kepada orang yang pernah dipukul, pada orang yang pernah dianiaya. Kalau kadakah itu di akhirat kena hukumannya. Hukumannya lain dengan tungkat dunia, misalnya tungkat dari neraka yang akan memukul kita. Jadi mengambil harta orang, caranya supaya selamat, supaya ibadah kita kada habis membayar itu, kembalikan harta orang atau nilainya ditambah lagi, minta ridha. Nah, menganiaya tubuh orang sama, datangi minta halal, serahkan diri kita, pukul di mana hendak memukul. Nah, bila kadakah itu kada biris, habis kena kebaikan kita untuk membayar hal-hal yang seperti itu.